Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Yulianto, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya semester 5 teman-teman ya, dengan prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 ini. Pada kesempatan ini teman-teman saya akan mempresentasikan atau menyampaikan mengenai hal memahami historisitas fikih, di mana memahami historisitas fikih ini nanti ada beberapa hal atau beberapa subbab yang akan saya sampaikan di dalam memahami historisitas fikih tersebut. Langsung saja teman-teman ya. Yang pertama kita masuk ke dalam inti pembahasan kita, yaitu yang A atau yang nomor 1, historitas fikih. Teks. Nah, teks di sini yang dimaksud adalah Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban, teman-teman. Kedua sumber primer Islam tersebut merupakan sumber peradaban. Kedua sumber primer Islam tersebut merupakan muncul sebagai respon atas berbagai problem sosiokultural, muncul pada kurun waktu tertentu, teman-teman. Meskipun demikian, keduanya tidak terbatas jangkauannya pada batas waktu tersebut. Al-Quran bagi umat Islam adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Allah Muhammad SAW sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari ini melalui malaikat Jibril ya tentunya, dan berlangsung selama kurang lebih 23 tahun ya teman-teman. Bagi orang-orang Islam yang bertakwa ini, tentunya Al-Quran adalah suatu kitab suci, suatu kitab yang di situ mengatur tata cara kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini, teman-teman. Kemudian kitab suci ini memiliki kekuatan luar biasa, teman-teman. Memiliki keluasan dan kedalaman makna ibarat lautan itu atau sebuah wadah itu yang menampung air. Dan air itu kapasitasnya itu sangat luas dan dalam, tanpa ada bertepi. Kemudian yang kedua, teman-teman, stagnasi tasrik Islam. Fikih atau yang disebut dengan hukum Islam itu tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosio-historis, yang mana para ulama fikih dalam memproduksi fikih tentunya memiliki variabel yang tidak dapat dinafikan dalam melihat fikih hasilnya tersebut. Hal ini senada dengan kaidah usul fikih. Fikih merupakan produk kondisi sosio-historis karena fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif, teman-teman, dan lahir berdasarkan kondisi sosiokultural ini. Karena itulah fikih di suatu tempat belum tentu cocok, teman-teman. Artinya belum tentu cocok ini dari suatu daerah ini ke suatu daerah yang lainnya itu mungkin berbeda dan belum tentu cocok, belum tentu sama.
Atau yang sebaliknya teman-teman, boleh jadi fikih ditolak oleh masyarakat yang tinggal di tempat yang sama disebabkan perubahan situasi dan kondisi. Dari hal-hal tersebut, dari beberapa hal tersebut, tentunya dipengaruhi beberapa faktor teman-teman, yang salah satunya adalah faktor tempat, situasi, dan kondisi. Serta faktornya adalah perkembangan zaman teman-teman tentunya, yang banyak mewarnai kelahiran fikihnya. Selain itu ada beberapa faktor subjek dalam hal ini. Seulama fikih menjadi penentu warna rekayasa fikih, termasuk afiliasi mazhab fikih yang dianut teman-teman. Jadi para ulama menjadi penentu artinya menjadi tolak ukur fikih itu tersebut memiliki warna tertentu rekayasa fikih tersebut. Jadi para ulama ini mengkaji, membuat merekayasa fikih itu semenarik mungkin agar semua atau kalangan umat manusia itu tertarik pada fikih tersebut teman-teman. Yang ketiga yaitu fikih generasi awal teman-teman. Nah, fikih generasi awal ini sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW itu terputuslah terputusnya wahyunya, sementara masalah yang ada di dunia ini terus bermunculan teman-teman, melingkupi pada kehidupan khususnya kehidupan di masa para sahabat teman-teman. Bahkan meninggalnya Nabi merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan sahabat itu sendiri teman-teman. Meskipun ini tidak berarti pada masa Nabi SAW manusia hidup tanpa masalah, namun kehadiran Nabi dapat menjadi rujukan yang terpercaya karena merujuk kepada wahyu yang turun kepada Nabi tersebut. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, tantangan dan kondisi sosiohistoris sudah berbeda dengan masa Nabi SAW. Terjadinya perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya kalangan Khulafaur Rasyidin teman-teman. Padahal jarak antara mereka baik zaman waktu ditinggal oleh Nabi ataupun masih ada Nabi itu terbilang sangat dekat dan belum ada generasi yang mengantarainya atau belum ada generasi yang lainnya teman-teman. Jika ditelusuri teman-teman ke belakang, maka dalam pertumbuhannya hukum Islam dimulai dengan suatu masa pembentukan dan pembinaan secara langsung oleh Rasulullah SAW terhadap generasi pertama kaum muslimin dengan segala kompleksitasnya, berbagai macam modelnya. Pada saat itu hukum Islam dapat dikatakan sebagai solusi terhadap masalah kemanusiaan pada kehidupan di dunia ini. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, tentang fenomena fikih di masa pembentukan mazhab.
Tentu fenomena fikih di masa pembentukan mazhab ini sebagai ada beberapa ahli ru'yah atau pemikiran fikih. Tentunya di sini ada Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Sebagai ulama, khususnya para ahli sejarah, pembentukan hukum Islam memandang bahwa lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa, teman-teman. Namun, kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. Nah, mereka siapa? Yaitu mereka ini adalah mereka 4 imam mazhab tersebut yang tadi saya katakan, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali, teman-teman. Yang selanjutnya ketika pintu ijtihad itu tertutup, teman-teman. Nah, penyebab keberhentian perkembangan kajian fikih adalah masa kodifikasi atau yang disebut dengan masa tadwin. Gerakan tadwin atau kodifikasi di satu sisi merupakan upaya untuk menyimpan khasanah ilmu para ulama. Upaya untuk menyimpan berbagai ilmu dari para ulama terdahulu, teman-teman. Tetapi di sisi lain terjadi penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang telah tersedia. Nah, ini. Jadi dari ilmu-ilmu para ulama terdahulu ini yang sudah ada, ini menjadikan timbulnya rasa cukup dengan apa yang ada. Rasa cukup bagi kalangan ulama yang saat ini telah mereka tidak perlu mengkaji ulang tentang fikih, tapi mereka merasa cukup dengan adanya ilmu para ulama terdahulu tersebut. Pada masa itu berkembang tradisi diskusi mazhab antara ulama penganut mazhab yang satu dengan ulama penganut mazhab yang lainnya, teman-teman. Bahkan dari beberapa mazhab dan ulama itu saling menyerang. Mereka menulis karya hanya untuk mempertahankan mazhab yang dianutnya, disertai dengan penyerangan terhadap mazhab yang lainnya. Bukan hanya antara penganut mazhab Imam Sunni, melainkan dengan antara Sunni dan Syiah atau sebaliknya, Imam Syafi'i misalnya, yang dikenal sangat kritis dan brilian. Ia mengkritik beberapa pendapat Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani hanya saja secara tidak sadar pada masa kemerdekaan saja, secara perdebatan antara mazhab. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan ijtihad itu secara independen, teman-teman. Mengembangkan ijtihad itu secara independen atau mutlak. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan dampak globalisasi telah membawa atmosfer perubahan yang serba cepat atau serba kilat. Masalah sosial muncul dengan wajahnya yang beragam, teman-teman. Problem-problem yang ada di dalam masyarakat demikian berkembang jauh berbeda dalam banyak hal ketika fikih menjadi produk ijtihad baru di masa lalu. Hal ini menuntut ada perubahan dalam peresponannya ijtihad tersebut atau dalam
ijtihad independen ini. Dalam keadaan begitu, tentu sebagai komunitas yang intelektual yang hidup di abad ini dibutuhkan tanggung jawab intelektualnya, teman-teman. Penghargaan kita terhadap karya-karya ulama masa lalu tidak harus tunduk kepada hasil olah nalar mereka itu, tetapi melanjutkan ijtihad mereka sesuai tantangan zaman adalah sebuah keniscayaan. Artinya mereka sesuai tentang zaman hari ini, teman-teman ya. Akhir-akhir ini muncullah kegelisahan intelektual tentang urgensi dan utilitas usul fikih dalam diskursus Islam. Kegelisahan tersebut diekspresikan dalam sebuah kecemasan bahwa ternyata usul fikih hingga saat ini masih sangat kaku dan dalam menghadapi dan menyapa konteks peradaban kekinian, teman-teman. Yang selanjutnya adalah Islam Indonesia, teman-teman. Islam Indonesia ini Islam yang majemuk. Umat Islam di Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen. Nah, baik dari agama, kepercayaan, suku, ras, terus adat istiadat, dan tentunya budaya, teman-teman. Sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia. Sehingga umat Islam adalah umat yang mayoritas di Indonesia ini, teman-teman. Keadaan ini sungguh merupakan sebuah fenomena unik. Potensi konflik atas nama agama juga merupakan masalah yang serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan di Indonesia ini banyak sekali organisasi internal Islam, yaitu ormas-ormas Islam, mazhab-mazhab, dan organisasi-organisasi lainnya. Sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi, teman-teman, dalam pengambilan kebijakan serta mengambil keputusan itu tersebut. Saya kasih contoh tentunya pada masa kita menentukan atau penetapan awal puasa, teman-teman. Penetapan awal puasa dan hari raya Idul Fitri biasanya diwarnai perbedaan di ormas satu dengan ormas yang lainnya ya, teman-teman. Teman-teman tentunya sudah paham akan hal itu. Kemudian yang selanjutnya, kearifan menyikapi perbedaan tersebut. Nah, kearifan dalam menyikapi perbedaan itu bagaimana ya, teman-teman? Pada tataran realitas, keragaman berpeluang memicu tumbuhnya benih-benih konflik di tengah-tengah masyarakat. Sejarah mencatat bahwa munculnya konflik dalam masyarakat pada umumnya dipicu oleh keragaman yang meningkat menjadi perbedaan dan bahkan meningkat hingga menjadi pertentangan terbuka. Hal itu seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat karena keberagaman atau keberbedaan lalu menimbulkan permusuhan, teman-teman. Akibatnya terlalu fanatik dalam beragama itu menimbulkan permusuhan, pertentangan antara ormas satu dengan ormas yang lainnya. Kemudian yang terakhir, teman-teman,
urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia, tentu uraian sebelumnya secara keseluruhan dimaksudkan untuk mendeskripsikan urgensi perumusan fikih sesuai dengan konteks yang ada, sesuai konteks kehidupan umat Islam di Indonesia saat ini, teman-teman ya. Oleh karena itu pertanyaannya, siapakah sesungguhnya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? Yang menjadikan pertanyaan kan itu, siapakah yang sesungguhnya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu dalam konteks Islam, konteks fikih Islam di Indonesia ini ya teman-teman. Tentu ulama dan cendekiawan muslim. Nah, jadi yang sesungguhnya paling bertanggung jawab dalam hal konteks fikih di Indonesia ini adalah ulama dan cendekiawan muslim, teman-teman. Khususnya perguruan tinggi dan sarjana muslim harus berupaya ataupun berusaha mengungkap berbagai bentuk warisan intelektual dari ulama terdahulu tersebut, teman-teman. Hal ini tidak semata-mata karena kuatnya doktrin fikih di masa lalu, akan tetapi juga karena kreasi intelektual yang kritis, melainkan karena intelektual yang kritis kurang terbangun belakang ini akibat berbagai keterlenaan. Kuatnya umat Islam bermazhab kepada produk fikih sehingga mengakibatkan melemahnya mazhab secara metodologis, teman-teman, melalui pengajian, pengembangan usul fikih dan kaidah fikih lainnya. Dalam merespon konteks kekinian dibutuhkan kesadaran dibutuhkan sejarah yang khusus dan kepekaan terhadap realitas yang kontemporer bagi umat Islam saat ini, teman-teman. Sebab Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan, sementara fikih merupakan produk dan hasil kreasi intelektual para fuqaha, hendaknya dapat dibedakan. Warisan yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran dan Sunnah. Ulama fikih idealnya mewariskan cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, teman-teman. Saya kira itu, teman-teman, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada tutur kata atau penyampaian yang kurang baik, ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya teman-teman. Kita bisa lanjut lain hari lagi, yaitu tetap di channel saya, yaitu Yulianto. Kita nanti membahas tentang berbagai hal yang ada di mata kuliah Masaul Fikih tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.